동그라미? 두 번째 탕뽑기입니다. 좋됐다. Hai Sobat Spoiler, selamat datang kembali di channel Young4K. Kali ini kita akan melanjutkan sebuah drama asal Korea yang berjudul Squid Game part yang kedua. Buat kalian yang belum nonton part yang pertama, tekan notifikasi di pojok kanan atas agar tidak ketinggalan alur ceritanya. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Seperti biasa, para peserta pun kembali dikumpulkan dalam sebuah ruangan besar. Namun tak diduga ada beberapa dari mereka kali ini datang dengan persiapan, yaitu dengan membawa sebuah senjata atau barang-barang kecil yang mereka perlukan. Dari 201 peserta awal, kini tersisa 187 orang yang memutuskan untuk ikut serta kembali, yang berarti hadiahnya juga semakin bertambah. Di waktu yang sama, Junho yang kebingungan kini harus menyamar menjadi panitia di dalam aula permainan tersebut. Pada malam harinya, Sepyeok yang membawa pisau kecil pergi ke toilet dan mencoba menyusul lewat ventilasi. Dengan bantuan Miryong, ia pun berhasil masuk ke dalam ventilasi dan melihat apa yang terjadi di ruangan lainnya. Di sana ia melihat bahwa para panitia sedang membuat gulali berkala besar. Namun, ia tak tahu apa yang akan dilakukan dengan semua gulali tersebut. Keesokan harinya, para peserta pun bersiap dan dikumpulkan untuk memainkan permainan yang kedua. Sebelum memulai permainan, Sang-woo bertanya kepada Sepyeok tentang apa yang dilihatnya kemarin malam. Ia pun berkata bahwa permainan kali ini pasti merupakan permainan masa kecilnya. Sedangkan Sepyeok yang berasal dari Korea Utara pasti akan kesulitan. Oleh sebab itu, Sepyeok pun memberitahunya bahwa ia melihat para penitia membuat gulali. Setelah mendengar hal itu, Sang-woo pun langsung teringat akan permainan masa kecilnya. 설탕을 녹이고 있었어. Tugas mereka adalah mengikis gulali tersebut sesuai dengan bentuknya. Itulah mengapa ia sengaja mengambil bentuk segitiga, karena merupakan bentuk yang paling mudah. Namun anehnya, Sang-woo tidak memberitahukan teman-temannya dan malah membiarkan mereka memilih bentuk-bentuk yang sulit. Seperti contohnya Gi-hun mengambil bentuk payung dan kakek Il-nam mengambil bentuk bintang. 두 번째 뽑기입니다. 좋됐다. Peserta memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan kali ini. Bagi peserta yang gagal, maka mereka akan langsung dieliminasi atau ditembak. Hal itu pun membuat para peserta yang lain panik dan semakin ketakutan. Mereka semua berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pola yang diinginkan. Kemudian terlihat Miryong yang memanfaatkan korek apinya untuk memanaskan jarum agar gulali itu bisa lebih mudah untuk dilelehkan. Peserta yang mengambil bentuk mudah satu persatu pun mulai berhasil dan menyelesaikan misi dengan aman. Namun yang menjadi masalah besar adalah para peserta yang mengambil bentuk-bentuk yang sulit. Ditambah lagi mereka dikejar oleh waktu yang semakin berkurang. Dalam proses permainan itu, Junho pun mulai dicurigai oleh panitia yang lain karena ia terlihat kebingungan dan seperti tidak mengetahui apa tugasnya di sana. Di menit-menit terakhir, Gi-hun pun mendapatkan ide cemerlang agar bisa menyelesaikan misi dengan cepat. Saat itu ia melihat bahwa gulali mereka telah memiliki polanya. Jadi yang harus mereka lakukan adalah menjilati gulali itu dari belakang sampai bisa dipisahkan dari polanya tersebut. Hal itu adalah cara tercepat yang bisa mereka lakukan saat ini jika ingin selamat. Para peserta melihat Gi-hun pun langsung mengikuti triknya. Dan disangka hal itu pun sangat membantu mereka, sehingga beberapa peserta termasuk Gi-hun dan kakek Il-nam berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun ada seorang peserta yang gagal mencoba melawan panitia. Oleh sebab itu, panitia yang lain pun menembak semua peserta yang gagal karena kehabisan waktu agar mereka tidak bisa memiliki kesempatan untuk melawan. Peserta itu pun menodongkan pistol ke arah panitia tersebut dan memintanya untuk melepaskan topeng. Namun begitu ia melepaskan topengnya, ia pun langsung ditembaki oleh penyelenggara permainan. Jadi semua panitia di sana telah memiliki perjanjian bahwa mereka dilarang membuka topeng atau identitas mereka di dalam aula permainan. Semua itu dilakukan untuk menjaga semua kerahasiaan dari permainan tersebut. Para
para peserta yang berhasil menyelesaikan tantangan gulali sebelumnya, mereka pun diberikan cemilan untuk masing-masing per orang. Doksu, Miryong, dan para anak-anak buahnya merasa tidak puas dengan pembagian itu dan memilih untuk mengantri lagi agar bisa mendapatkan cemilan lagi. Tak disangka, jumlah cemilan itu ternyata sudah disesuaikan dengan jumlah pesertanya. Jadi, karena perbuatan Doksu dan anak buahnya, beberapa peserta pun tidak mendapatkan bagian cemilan. Seorang peserta yang tidak mendapatkan bagian lantas mengamuk dan mencoba melawan Doksu. Namun sayangnya, ia malah dihajar oleh Doksu sampai tewas. Semua peserta yang menonton kejadian itu pun sangat terkejut dan meminta panitia untuk melakukan sesuatu. Panitia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan. Yang ada, mereka malah menampilkan bahwa dengan tereliminasinya seorang peserta, maka hadiah uangnya akan semakin bertambah. Tak disangka, hal itu pun membuat Doksu dan para anak buahnya menjadi berpikir untuk membunuh peserta lain agar saingan mereka menjadi berkurang. Tanpa sadar, para peserta pun mulai terbagi menjadi beberapa kubu. Mereka pun saling bekerja sama untuk mempertahankan anggota-anggota dalam kubu mereka. Di waktu yang sama, terlihatlah seorang peserta yang melakukan sesuatu. Rupanya, peserta itu adalah seorang dokter dan beberapa panitia di sana melakukan suatu kejahatan yang tidak diketahui oleh sang penyelenggara. Ternyata, para panitia itu melakukan jual beli organ para peserta yang sudah mati dan si dokter ditugaskan untuk mengambil organ-organ mereka. Dengan imbalan, ia akan diberikan informasi tentang permainan selanjutnya yang akan mereka mainkan. Dengan mendapatkan informasi tersebut, si dokter bisa mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum permainan itu dimulai. Pada malam harinya, seperti biasa, lampu ruangan mereka akan dimatikan agar bisa beristirahat. Namun, kesempatan itu malah digunakan oleh Doksu dan anak buahnya untuk membunuh para peserta di dalam kegelapan. Malam mengerikan itu pun dipenuhi dengan teriakan kesakitan dan darah di mana-mana. Ditambah lagi dengan keadaan yang gelap gulita, mereka pun menjadi kesulitan untuk menyelamatkan diri mereka. Gi-hun, Sang-woo, dan Ali pun langsung bergerak untuk menyelamatkan kakek Ilnam. Namun mereka tak bisa menemukan kakek Ilnam di kasurnya. Ternyata kakek Ilnam sudah lebih dulu menyelamatkan diri dengan pergi ke tempat yang paling atas. Kakek Ilnam berderiak meminta para peserta untuk berhenti saling membunuh satu sama lain. Di saat itulah para panitia pun datang dan mengamankan situasi. Ruangan itu terlihat sangat berantakan dengan mayat-mayat yang berserakan. Kemudian mayat-mayat itu pun dipindahkan oleh para panitia tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka pun dikumpulkan kembali untuk mengikuti permainan selanjutnya. Kali ini mereka diminta untuk membuat tim yang berisikan 10 orang. Si dokter yang mengetahui permainan pun sengaja memilih Doksu dan anak buahnya sebagai timnya, karena permainan yang akan mereka mainkan adalah tarik tambang. Sementara Gi-hun yang tidak mengetahui apapun, memilih teman-teman terdekat mereka dengan random. Bahkan tim Gi-hun dipenuhi dengan 3 wanita dan 1 kakek-kakek. Alhasil, tim itu pun menjadi sasaran empuk bagi tim lainnya. Tarik tambang yang mereka mainkan bukanlah dari tambang biasanya. Mereka akan bertanding di atas ketinggian, sehingga salah satu tim yang kalah pastinya akan jatuh dan tewas. Part yang kedua pun selesai. Bagi kalian penasaran dengan cerita kedepannya, jangan lupa untuk subscribe. Saya Yong dan para jajaran tim yang bertugas sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye. 고향에서 등 달리기를 꽤 해봤는데 진 적이 없었어.